Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Allah nyuruh kita buat ngeluarin sebagian harta kita buat hal-hal baik, terutama di jalan Allah, kayak bantu dakwah, nolong orang yang butuh, atau perjuangan kebaikan lainnya. Kalau kita terlalu pelit atau takut miskin sampai nggak mau bantu siapa-siapa, itu bisa jadi awal kehancuran diri sendiri, baik secara spiritual maupun sosial. Karena hidup jadi keras, egois, dan nggak berkah, Allah juga nyuruh kita buat berbuat baik secara umum, bukan cuma soal harta. Misalnya, bersikap ramah, jujur, adil, dan Allah suka banget sama orang yang hidupnya penuh kebaikan. Contoh, 1. Kamu punya uang lebih, terus ada tetangga sakit nggak bisa beli obat, kamu bantuin. Itu infak di jalan Allah. 2. Ada program wakaf air bersih di daerah terpencil, kamu ikut patungan. Itu berbuat baik dan bikin pahala terus ngalir. 3. Di masjid dekat rumah, ada kotak amal buat biaya listrik dan kebersihan. Kamu kasih rutin setiap Jumat. Itu juga bagian dari ayat ini. 4. Sebaliknya, kalau kamu lihat orang susah, tapi kamu pura-pura nggak lihat karena takut uang kamu berkurang, hati-hati, bisa termasuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. 5. Ikut sedekah subuh otomatis via e-wallet. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melewati pagi hari, kecuali akan ada 2 malaikat yang turun. Salah satu berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain berkata, Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah. HR, Bukhari dan Muslim. Banyak orang sekarang pakai fitur auto debit di aplikasi buat sedekah rutin tiap pagi atau waktu subuh. Ini tren yang bagus dan masuk makna ayat ini. Infakkan harta di jalan Allah secara konsisten. 6. Tren healing yang berlebihan. Kadang orang overspending buat self-reward atau healing, tapi lupa infak. Ayat ini bisa jadi pengingat. Jangan jatuhkan diri dalam kebinasaan karena gaya hidup konsumtif, tapi lupa sedekah dan kontribusi sosial. 7 yang paling bikin terharu adalah sedekah di waktu lagi bokek-bokeknya. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham bisa lebih besar pahalanya daripada 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa? Nabi menjawab, ada seseorang yang hanya punya 2 dirham, lalu dia sedekahkan 1. Sedangkan yang lain punya banyak harta, lalu dia hanya sedekah 100.000 dirham dari hartanya yang sangat banyak. HR An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Albani. Maksudnya, sedekah saat kamu lagi sempit justru bisa bernilai jauh lebih besar di sisi Allah dibanding sedekah dari orang kaya. Allah lihat kualitas keikhlasan, bukan jumlah. Bayangin saja miskin tapi dia sedekah separuh dari uang yang dia miliki, sedangkan kaya, dia memang sedekah 100 RB, tapi dari sedikit uang yang dia miliki.